Seluruh karakter dalam podcast ini bersifat fiktif dan digunakan untuk tujuan edukasi. Akhirnya, laptop ditutup, nilai udah diinput semua ke sistem cloud sekolah. Bayu, lo masih ngecek grup WA wali murid? Masih, Sar. Biasa ada aja orang tua yang nanya, Pak, besok libur tahun baru ada PR gak buat anak saya? Padahal ini malam tahun baru 2026 loh. Ampun deh. Ya udah, taruh dulu HP-nya. Halo semuanya, balik lagi di Ruang Guru setelah bel. Gue Sari, dan di depan gue ada Pak Wali Kelas favorit anak-anak. Halo, saya Bayu. Malam ini kita nggak bahas kurikulum, kita nggak bahas RPP. Kita mau duduk santai, nunggu tahun 2026, sambil ngobrolin rapor kehidupan kita sendiri selama setahun jadi guru SMP di 2025 ini. Tahun yang nano-nano banget rasanya ya, Tak. Banget. Kalau ngomongin momen seneng di 2025, gue nggak bisa lupa sama kelakuan anak-anak kelas 8C waktu kelas meeting kemarin. Iya, itu kreatif banget. Gue inget banget sih, Reza, anak yang biasanya tidur di pojokan kalau pelajaran gue, tiba-tiba jadi sutradaranya. Dia mimpin temen-temennya, dia yang ngedit background AI-nya. Di situ gue seneng banget, Sar. Kenapa tuh? Karena gue sadar, nilai akademik di kertas itu bukan segalanya. Tahun 2025 ini, gue seneng banget lihat murid-murid kita nemuin bakat mereka yang gak terduga. Lihat mereka ketawa lepas tanpa beban gadget sesaat, itu priceless. Setuju. Momen gue paling seneng tahun ini pas anak-anak spill rahasia kalau mereka sebenarnya sayang sama guru-gurunya, meski sering dimarahin. Ingat nggak pas hari guru, mereka patungan beli kue dari uang jajan digital mereka. Itu manis banget. Tapi, di balik tawa mereka, 2025 juga ninggalin jejak sedih buat gue pribadi sebagai wali kelas. Gue tahu arah pembicaraan ini. Soal Dimas siapa? Iya, kehilangan salah satu murid di tengah semester itu berat banget. Waktu Dimas harus putus sekolah dan pindah keluar pulau karena ayahnya kena PHK massal efek otomatisasi pabrik, itu momen terpahit gue. Gue inget hari terakhir dia di ruang BK. Dia nangis bukan karena harus pindah, tapi karena dia takut nggak bisa ngejar cita-citanya kalau fasilitas di tempat barunya nggak sama kayak di sini. Bener, rasanya gue gagal, Sar. Kita sebagai guru pengen ngelindungin masa depan mereka, tapi ada faktor ekonomi dan realita hidup yang nggak bisa kita lawan. Lihat bangku kosong di kelas setiap pagi selama seminggu pertama setelah dia pergi, itu rasanya sepi banget. Tahun ini emang berat buat mental anak-anak juga. Gue nenganin banyak banget kasus kecemasan siswa. Mereka takut sama masa depan, takut digantiin robot, takut nggak sukses. Lihat anak SMP udah overthinking kayak orang dewasa, itu sedih banget. Tapi dari kasus Dimas dan kecemasan mereka, gue belajar satu hal penting di 2025. Bahwa tugas kita bukan cuma transfer ilmu. Google atau AI bisa jawab soal fisika lebih cepat dari kita. Betul, tugas kita adalah jadi manusia. Tepat. Gue belajar buat lebih sering nanya, gimana kabar hati kamu hari ini? Daripada, mana PR kamu? Gue bertahan jadi guru di tahun yang makin canggih ini karena gue tahu mesin nggak bisa ngasih empati. Mesin nggak bisa nebok bahu murid yang lagi nangis. Itu dia, kita bertahan karena harapan itu masih ada di mata mereka. Setiap kali ada murid yang berhasil bangkit dari masalahnya, itu bensin buat gue buat lanjut ke 2026. Nah Pak, bentar lagi 2026. Apa harapan Bapak buat dunia pendidikan atau buat kelas Bapak nanti? Harapan gue simple. Gue pengen di 2026 sekolah jadi tempat yang lebih memanusiakan. Gue berharap beban administrasi kita dikurangin, biar kita punya waktu lebih banyak buat dengerin curhat anak-anak. Amin, paling kenceng buat yang itu. Dan buat murid-murid gue, harapan gue cuma satu. Tetaplah jadi anak-anak. Jangan dipaksa dewasa terlalu cepat oleh algoritma medsos. Gue pengen lihat mereka lebih berani bermimpi di 2026. Lo gimana, Bu Beka? Gue berharap kesehatan mental jadi prioritas utama, bukan cuma slogan. Gue pengen ruang BK jadi tempat paling nyaman, bukan tempat yang ditakutin. Dan semoga kita para guru tetap waras dan bahagia. Karena guru yang bahagia bakal ngajar murid yang bahagia juga. Oke, saatnya kita tutup buku Tahun Ajaran Kehidupan 2025 ini.
Buat semua rekan guru di seluruh Indonesia, dan buat murid-murid kita yang mungkin lagi dengerin, selamat tahun baru 2026. Jangan lupa liburan dulu. Bye-bye!